Kami dari kelompok 1 bodi pengecatan. Anggotanya yang pertama Bopit, saya sendiri Okditia, yang ketiga Andre. Kami akan bahas di presentasi kali ini adalah tentang bodi dan pengecatan. Dan ini yang akan kami bahas. Yang pertama fungsi bodi, alat perbaikan bodi, fungsinya, bahaya dan risiko pengecatan. Bodi otomotif adalah bagian dari kendaraan yang berfungsi sebagai pelindung penumpang ataupun barang yang ada di dalam kendaraan dari terpaan angin, hujan, dan panas matahari. Pada umumnya bodi otomotif terbuat dari bahan plat logam atau steel plate yang tebalnya antara 0,6 mm sampai 0,9 mm, yang di dalamnya terdapat rangka sebagai penguat atau penahan plat tersebut. Selain aspek keamanan kenyamanan bagi pengemudi atau penumpang, bodi kendaraan juga harus mempertimbangkan unsur aerodinamika dan seni oleh Buntarto 2015. Dan ini adalah ilustrasi dari bodi yang dijelaskan tadi. Langsung dari alat-alat perbaikan bodi. Yang pertama, obeng plus dan minus, kunci pas dan ring, kunci sok, kunci heksagonal, dan kunci bintang, kunci Inggris, kunci momen, tang, palu, dan gergaji. Dan yang pertama adalah obeng plus dan minus. Obeng plus jika dilihat dari bentuk fisiknya menyerupai kembang, berfungsi untuk membantu melepaskan baut atau mengencangkan baut, khususnya yang bentuk kepalanya menyerupai kembang. Dan yang memiliki kepala minus jika dilihat dari bentuknya pipih, dan apabila melihatnya dari sisi horizontal menghadap ke bagian depan, maka terlihat menyerupai bentuk simbol minus. Fungsi utama dari obeng jenis ini ialah untuk membantu membuka baut yang mempunyai bentuk minus. Dan yang kedua, kunci pas dan ring. Kunci pas merupakan kombinasi antara kunci ring dan juga pas yang mempunyai fungsi tidak jauh berbeda dengan kunci pas. Kunci pas mempunyai bentuk datar yang modelnya seperti rahang dan bisa dimanfaatkan pada kedua bagiannya, bolak-balik. Hal ini dikarenakan kunci pas mempunyai sudut rahang yang tidak sama. Dan untuk selanjutnya, baiklah, saya Andre Simatupang akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya akan melanjutkan fungsi ala-ala perbaikan bodi. Yang ketiga yaitu kunci sok. Fungsinya mirip seperti kunci pas dan ring, tetapi kunci ini lebih mudah digunakan. Jika ingin membuka baut, tinggal menyesuaikan ukuran kepala pembuka. Selanjutnya, kunci heksagonal dan kunci bintang. Kunci heksagonal dan juga kunci bintang pada dasarnya mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kunci sok ataupun obeng, yakni fungsi utamanya ialah untuk membantu proses membuka ataupun melepas baut, khususnya yang mempunyai bentuk kepala heksagonal atau bentuk menyerupai bintang. Untuk ukurannya sendiri terdapat beberapa menyesuaikan dengan standar yang sudah ada, yakni inci dan metrik. Yang kelima, kunci Inggris. Alat repair bodi mobil selanjutnya adalah kunci Inggris. Kunci Inggris merupakan kunci yang mempunyai fungsi sangat serbaguna untuk berbagai macam ukuran baut. Namun, saya sarankan untuk menjadikan kunci Inggris sebagai backup saja apabila kunci pas, kunci soket, ataupun kunci ring memang tidak ada. Dikarenakan kunci ini mempunyai sifat tidak tetap dan juga bisa berubah ukurannya atau fleksibel. Yang keenam, kunci momen. Kunci momen mempunyai ukuran fisik yang cukup besar dan fungsi utamanya ialah untuk proses pengerjaan akhir sehingga baut ataupun mur bisa lebih kencang. Jadi pada saat permulaan untuk mengencangkan baut, Anda bisa menggunakan kunci biasa terlebih dahulu seperti kunci sok, kunci pas, dan kunci ring. Selanjutnya, maksimalkan dengan kunci momen. Yang ketujuh, tang, palu, dan gergaji. Tang. Tang merupakan alat yang bisa dipakai untuk memegang ataupun mencengkeram komponen-komponen yang nantinya akan dibuka. B. Palu. Palu merupakan peralatan serbaguna yang biasa digunakan untuk memukul-mukul benda lain sehingga pekerjaan pertukangan ataupun perbengkelan menjadi lebih mudah. C. Gergaji. Gergaji merupakan salah satu peralatan yang bisa dikatakan serbaguna karena bisa digunakan untuk memotong berbagai jenis benda. selanjutnya yaitu resiko dan bahaya pengecatan. 1. Yaitu keracunan cat.
Bahan dasar cat yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun biota yang ada di lingkungan sekitar masih terkait dengan bahan cat. Selain bersifat toksik atau beracun, juga mudah terbakar. Bahkan uap pada konsentrasi yang tinggi dapat meledak jika terkena percikan api. Pada proses painting di dalam ruangan, risiko semakin meningkat disebabkan ventilasi yang kurang, sehingga konsentrasi uap cat semakin tinggi. Bahaya pada penggunaan high pressure airless sprayer. Yakini alat yang digunakan untuk menyemprotkan cat ke permukaan plat atau benda yang dicat. Tekanan tinggi dari airless sprayer ini dapat menyebabkan luka terbuka pada bagian tubuh yang terkena. Meskipun luka ditimbulkan tampak seperti luka biasa, namun dampak dari masuknya material cat ke dalam tubuh dapat berakibat serius. Penanganan medis berupa operasi bahkan amputasi pada organ yang terkontaminasi bahan cat terkadang harus dilakukan. Keracunan debu silika. Debu silika dapat menyebabkan penyakit silikosis kebisingan dan dapat menyebabkan NIHAL, noise indirect hearing loss. Mengenai nilai ambang batas kebisingan dapat melihat tabel NAB berdasarkan Kepmenaker nomor 51 tahun 1999. Kompresor yang digunakan merupakan bejana bertekanan. Untuk keselamatan penggunaannya, silakan melihat referensi tentang keselamatan pengoperasian kompresor. Hose sandblasting hingga pun yang digunakan semuanya membawa tekanan sewaktu-waktu dapat menimbulkan bahaya mekanikal. Beberapa kasus hose sandblasting pecah dan pasir bertekanan mengenai personal yang bekerja. Coupling hose terlepas dan mengenai karyawan yang ada di sekitar. Sandput digunakan sebagai mixer antara udara dan pasir. Perlu diperhatikan kondisinya, terutama kemampuan dalam menampung tekanan udara yang disuplai dari kompresor. Jika memungkinkan, pengurusan sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap sandput blasting ini. Pergesekan antara permukaan benda dan media pasir blasting dapat menimbulkan percikan api. Perhatikan adanya potensi bahaya kebakaran atau ledakan jika kegiatan sandblasting dilakukan. Demikian hasil